Bagi pengguna maupun pecandu aplikasi TikTok, pastinya sudah tidak asing lagi dong dengan lagu Dominic. Lagu berbahasa Prancis ini viral di TikTok Indonesia setelah dibuat versi dangdut koplo. Irama dan ketukan dangdut koplo memang sangat cocok dipadukan dengan irama lagu Dominic yang ceria dan ringan. Tidak hanya seliweran di beranda TikTok, kompilasi video lagu ini juga banyak kalian temukan di Instagram dan juga Facebook. Namun, bagi para pecinta film American Horror Story, lagu ini berhasil membuat merinding karena memicu ingatan mereka pada salah satu nama, yaitu Suster Jude, yang merupakan salah satu karakter di film American Horror Story yang berjudul Asylum atau Rumah Sakit Jiwa. Menurut cerita yang beredar dari beberapa situs, lagu Dominic ini ternyata bukan lagu biasa karena menyimpan kisah aneh dan tragis dari sang penciptanya. Kisah ini bermula dari seorang wanita asal Belgia bernama Jane Paul Mary Deckers atau biasa dikenal sebagai Jenny Deckers. Merupakan seorang biarawati yang dikenal mahir menyanyi, menciptakan lagu, dan kerap menghibur suster-suster lainnya semasa di biara. Diceritakan bahwa biarawati tersebut jatuh cinta dengan seorang wanita. Perasaannya terhadap sesama jenis ini tentu saja tidak direstui hingga menimbulkan kegeraman dari orang-orang gereja. Singkat cerita, Jenny Deckers dan pasangan lesbiannya dihukum tragis dengan cara dibakar oleh orang-orang gereja. Sebelum hukuman tersebut dijatuhkan, ternyata Jenny Deckers dan pasangannya terlebih dahulu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Wah, kisahnya bikin merinding ya guys. Tapi, apakah kisah Jenny Deckers tersebut benar adanya? Daripada penasaran, simak fakta-fakta sebenarnya di balik lagu Dominic berikut ini. Fakta yang pertama, memang benar bahwa pencipta lagu Dominic adalah seorang biarawati gereja Visserman di Belgia yang bernama Jenny Deckers atau dikenal dengan The Singing Nun. Namun bukan karena penolakan kisah cinta sesama jenisnya, melainkan lagu Dominic yang merupakan lagu pop rohani ini Deckers ciptakan karena terinspirasi dari kisah Santo Dominikus yang dikenal sebagai seorang pelayan Tuhan yang suci. Fakta yang kedua, kesuksesan lagu Dominic membuat Jenny Deckers akhirnya memutuskan keluar dari gereja demi mengejar karir musiknya. Pada tahun 1961, Deckers dikontrak oleh perusahaan rekaman Philips di Brussels untuk merekam single pertamanya ini. Setelah dirilis, lagu ini berhasil menduduki puncak tangga album Billboard dan sempat mengalahkan salah satu band legendaris dunia, yaitu The Beatles pada tahun 1963. Karena menciptakan karya-karya luar biasa, Jenny Deckers juga sempat mendapatkan penghargaan Grammy yang bertajuk sebagai Elvis Presley in Heaven. Fakta ketiga, popularitas Deckers kian meredup, tersandung berbagai kasus, hingga ia dan kekasih lesbiannya ditemukan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. 3 tahun setelah lonjakan karirnya, Deckers kehilangan popularitas dan tersandung berbagai kasus. Berbeda dari lagu Dominic, lagu Deckers yang berjudul Glory Be to God for the Golden Bill banyak mengalami kontroversi dan dianggap sebagai pemberontakan. Di sisi lain, Deckers juga membuat pengakuan yang mencengangkan bahwa ia menjalin hubungan sesama jenis dengan kekasihnya bernama Annie Becker yang telah berlangsung selama 10 tahun. Belum membayar pajak perilisan lagu, dikejar massa dan pemerintah membuat Jenny Deckers semakin terpuruk hingga banyak mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Hingga pada tahun 1985, Songfacts mencatat bahwa Jenny Deckers dan kekasihnya ditemukan meninggal dunia.
mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tekanan yang mereka hadapi. Itulah dia fakta sebenarnya di balik lagu Dominic. Jadi, Jenny Deckers tidak meninggal dibakar di gereja ya guys, melainkan dia ditemukan bunuh diri jauh sebelum keluar dari gereja dan memulai hidupnya sebagai seorang musisi. Lagu Dominic juga tidak memiliki sangkut paut atas hubungan sesama jenisnya ataupun sebab dari kematian Deckers. Karena lagu ini adalah lagu rohani yang ia ciptakan jauh sebelum keluar dari gereja. Dan skandal percintaan sesama jenisnya terjadi setelah dia memulai kehidupan baru di luar gereja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke media sosial kamu ya.